waktu saya di pariwisata itu ternyata banyak Tapi nggak boleh Bang sebenarnya. banyak apartemen yang dibeli atau properti yang di Bali itu bayarnya pakai kripto, bro. Iya, tapi itu Itu kan gue secara baru tahu, regulasi bro. BI nggak boleh Nggak sebenarnya. boleh. Tapi mereka transaksi itu pakai kripto. Jadi Benar. kan saya ketemu tuh sama orang-orang itu. eh Ya dari satu negara gitu, ada beberapa negara sih, Beberapa tapi negara. mereka transaksinya pakai kripto gitu. Rusia mungkin. Ya, Rusia, dan mereka cukup akrab sama orang-orang Iya, Ukraina tuh di iya, Bali itu. iya. Saya bingung juga tuh, mereka perang tapi mereka akrab. Iya, Nah, itu udah bisa, ya udah terjadi, value-nya ada. iya. Ini properti belinya pakai apa? Pakai kripto. Gue jual artwork, dibelinya pakai kripto. Ya udahlah, berarti Ya. kan mode of payment-nya udah Cross border selesai. payment lah. Cross border payment-nya udah jelas. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir anjas. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas kembali mengenai Pi Network yang akan atau sudah dijadikan sebagai pembayaran properti di Zito Realty teman-teman. Dan di sini gue ingin mendalami lebih dalam apakah kegunaan kripto untuk pembayaran itu akan berguna di masa depan seperti itu teman-teman. Dan di sini gue mencoba menggali mengenai pembayaran kripto tentang properti ya tentunya teman-teman ya. Dan di sini gue udah bertanya kepada Grok, bagaimana menurutmu koin-koin yang bisa digunakan untuk membeli properti, apakah itu akan menjadi koin yang bernilai di kemudian hari? Contoh saja seperti Pi Network. Tolong jelaskan menurut pendapat Grok atau Anda sendiri dan jangan berdasarkan postingan orang lain di media sosial. Dan di sini Grok pun menjawab seperti ini teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai koin kripto yang bisa digunakan untuk membeli properti dan potensi nilai masa depannya, termasuk seperti Pi Network, saya akan memberikan analisis berdasarkan pemahaman saya tentang pasar kripto tanpa mengacu pada postingan media sosial. Oke, yang pertama itu adalah koin kripto untuk membeli properti, konsep dan kemungkinan teman-teman. Dan di sini kripto sebagai alat pembayaran untuk properti bukanlah hal baru, tetapi masih terbatas di banyak wilayah karena regulasinya ya teman-teman ya. Volatilitas harga yang naik turun dan tidak menentu, dan penerimaan pasar. Beberapa koin yang saat ini sudah digunakan untuk transaksi properti, terutama di pasar internasional, meliputi Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan koin khusus ya teman-teman ya. Dan untuk Digital Realty sendiri, sebenarnya udah pernah gua bahas untuk pembayaran menggunakan kripto di Zito Realty ya teman-teman ya. Dan Pi di situ di web resminya Zito Realty itu pun sendiri sudah dijelaskan bahwa Zito Realty itu menerima Pi sebagai alat pembayaran teman-teman. Dan ada beberapa koin lainnya seperti BTC, XRP dan Pi Coin teman-teman. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin berguna atau bernilai di masa depan teman-teman, karena sudah bisa digunakan pembayaran di Yona Property teman-teman. Dan untuk koin khusus properti, proyek seperti Propi atau Realty menggunakan blockchain untuk memvalidasi pembelian properti baik secara langsung maupun melalui tokenisasi. Koin-koin ini memiliki keunggulan karena sudah memiliki ekosistem yang mapan, likuiditas yang tinggi, dan penerimaan yang lebih luas. Namun penggunaannya untuk properti masih bergantung pada regulasi, penerimaan vendor, stabilitas nilai. Oke, yang kedua, potensi koin kripto bernilai di masa depan. Untuk menilai apakah koin yang digunakan untuk properti akan bernilai di kemudian hari, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada adopsi dan utilitas. Nah, ini teman-teman. Koin yang memiliki kasus penggunaan nyata seperti pembayaran properti dan diadopsi secara luas cenderung lebih bernilai. Misalnya Bitcoin dan Ethereum memiliki ekosistem besar dengan jutaan pengguna sehingga nilainya lebih stabil dibandingkan koin baru. Dan di sini Pi Network pun sendiri sudah memiliki
jutaan ya teman-teman ya, jutaan pengguna bahkan puluhan juta pengguna di berbagai wilayah atau di berbagai negara ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu pembentukan adopsi dan utilitas nyata bagi Pi Network sendiri teman-teman, dan ini adalah hal yang positif untuk Pi Network. Dan kemudian ada teknologi dan inovasi. Koin dengan teknologi unggul seperti skalabilitas, keamanan, dan kontrak pintar memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Ethereum misalnya mendukung tokenisasi properti melalui NFT atau DeFi. Kemudian komunitas dan pengembangan. Proyek dengan komunitas aktif dan tim pengembang yang kredibel lebih mungkin berhasil. Namun banyak proyek baru gagal karena kurangnya transparansi dan utilitas jangka panjang, dan transparansi pun sudah diterapkan untuk Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Untuk migrasi koin kemarin sudah dijelaskan dari pada Pi Network di akun X resminya ya teman-teman, dan utilitas jangka panjang pun sudah ada di Pi Network teman-teman, karena Pi Network sedang pengembangan project-projectnya ya. Oke, untuk pasokan dan permintaan, koin dengan pasokan terbatas seperti Bitcoin atau mekanisme pembakaran token cenderung meningkat nilainya jika permintaan naik. Namun jika pasokan berlebih tanpa permintaan nyata, harga bisa stagnan atau jatuh. Dan untuk Pi Network sendiri ada pembakaran token ya teman-teman ya, bagi pionir-pionir yang mungkin kemarin tidak menyelesaikan KYC, nantinya koinnya akan dibakar teman-teman. Dan supply daripada Pi Network sendiri adalah 100 billion teman-teman. Core team 20% dan kemudian untuk 80%-nya untuk komunitasnya teman-teman. Dan di luar itu akan dibakar ya yang tidak mencukupi syarat daripada KYC kemarin teman-teman. Oke, next. Regulasi pasar. Kebijakan pemerintah terhadap kripto sangat mempengaruhi nilai. Negara yang mendukung kripto seperti El Salvador untuk Bitcoin dapat meningkatkan nilai koin tertentu. Walaupun dulu El Salvador sangat-sangat menolak Bitcoin, tetapi sekarang malah mengadopsi secara massal ya teman-teman ya. Luar biasa. Koin yang bisa digunakan untuk properti kemungkinan akan bernilai di masa depan jika memenuhi kriteria di atas, terutama jika properti menjadi kasus penggunaan utama. Namun ini bukan jaminan karena pasar kripto sangat spekulatif dan dipengaruhi oleh sentimen pasar. Oke, yang ketiga ada kasus Pi Network, potensi dan resiko. Nah, di sini jelaskan juga ya teman-teman ya, Pi Network adalah proyek kripto yang menarik perhatian karena pendekatannya yang ramah pengguna, memungkinkan penambangan melalui ponsel tanpa konsumsi energi besar. Namun untuk menilai apakah Pi Network bisa menjadi koin yang digunakan untuk properti dan bernilai di masa depan, kita perlu menganalisisnya secara kritis. Dan di sini disebutkan juga untuk potensi Pi Network. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Aksesibilitas Pi Network dirancang untuk inklusif, memungkinkan siapa saja dengan ponsel untuk menambang koin. Ini menciptakan basis pengguna besar dan sudah lebih dari 60 juta pengguna ya teman-teman ya, yang bisa mendorong adopsi jika ekosistemnya berkembang. Bayangin aja jika ekosistem atau 100 DEP itu dikeluarkan dan berjalan secara visi misinya Pi Network. Wah, ini luar biasa teman-teman Pi Network. Visi ekosistem Pi bertujuan membangun ekosistem transaksi peer-to-peer dan aplikasi terdesentralisasi. Jika berhasil, Pi bisa digunakan untuk pembayaran termasuk properti, terutama di pasar untuk mendukung kripto. Kemudian ramah lingkungan, berbeda dengan Bitcoin yang boros energi, Pi menggunakan model proof of stake yang lebih hemat energi dan menarik bagi investor yang peduli lingkungan. Komunitas kuat, basis pengguna yang besar menunjukkan minat tinggi yang bisa menjadi katalis untuk nilai masa depan jika dikelola dengan baik. Dan di sini pun disebutkan untuk resiko dan tantangan. Nah, belum terbukti ya teman-teman ya, untuk April 2025 ini Pi Network masih dalam tahap pengembangan dan koinnya pun belum diperdagangkan secara resmi. Oh, ini enggak nih. Di bursa seperti Binance dan Coinbase. Oh, mungkin maksudnya belum tersedia di exchange-exchange besar ya teman-teman ya. Harga yang beredar saat ini seperti IOU bersifat spekulatif dan tidak mencerminkan nilai pasar nyata. Dan untuk saat ini untuk harga Pi Network sendiri masih di kisaran $0,6 ya teman-teman ya. Oke, next, ketidakpastian ekosistem. Meskipun memiliki visi besar, Pi belum
menunjukkan kasus penggunaan nyata yang kuat di dunia nyata tanpa dApps atau 100 dApp yang belum diluncurkan secara semuanya ya teman-teman ya. Merchant yang menerima Pi sulit untuk melihatnya digunakan untuk properti dalam waktu dekat. Walaupun memang untuk saat ini Zito Realty sudah menerima Pi Network. Oke, next, volatilitas pasca mainnet. Jika Pi meluncurkan open mainnet, harga awalnya bisa melonjak karena hype, tetapi juga berisiko jatuh tajam seperti yang terjadi pada beberapa proyek lain. Nah, ini sudah terjadi ya teman-teman ya, volatilitas. Nah, ini untuk harga awal Pi Network pun listing itu $3 dan sekarang turun sampai 0,6. Model bisnis kontroversial, sistem referral Pi Network yang mendorong pengguna untuk mengajak orang lain telah dikritik karena menyerupai skema piramida. Ini sudah diperbincangkan lama ya teman-teman ya. Tapi ini adalah sistem yang cukup lumayan baik karena kita saling menambang ya, bukan perkara referral atau apapun ya. Oke, next, persaingan. Pi bersaing dengan koin mapan seperti Bitcoin, Ethereum, atau bahkan stablecoin yang sudah memiliki infrastruktur dan penerimaan lebih luas untuk transaksi properti. Nah, di sini ada pendapat mengenai project Pi Network ini memiliki potensi menarik karena pendekatannya yang inklusif dan basis pengguna yang besar. Jika tim pengembang berhasil meluncurkan mainnet yang stabil, membangun ekosistem dApps, dan mendapatkan listing di bursa besar, Pi bisa menjadi koin yang relevan untuk transaksi, mungkin termasuk properti di masa depan. Konsep tokenisasi properti melalui blockchain Pi, misalnya membagi kepemilikan properti menjadi token Pi, bisa menjadi inovasi menarik terutama di pasar berkembang. Namun masih banyak yang skeptis terhadap nilai jangka pendeknya. Tanpa utilitas nyata, listing resmi, atau adopsi merchant, sulit bersaing dengan koin seperti Bitcoin atau stablecoin untuk pembelian properti saat ini. Resikonya juga tinggi karena nilai Pi masih spekulatif dan tergantung pada keberhasilan proyek yang belum terbukti. Untuk jangka panjang, nilai Pi akan bergantung pada keberhasilan peluncuran mainnet dan adopsi ekosistem, kemudian kemampuan menarik merchant atau pengembang properti untuk menerima Pi, pengelolaan pasokan token agar tidak inflasi. Yang keempat, ada rekomendasi dan kesimpulan. Jika Anda mempertimbangkan kripto untuk pembelian properti, saya sarankan fokus pada koin yang sudah mapan seperti Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin karena mereka memiliki likuiditas, penerimaan, dan infrastruktur yang lebih matang. Untuk proyek seperti Pi Network, potensinya ada, tetapi resikonya juga besar. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pi, lakukan dengan ekspektasi rendah dan jangan menginvestasikan lebih dari yang Anda mampu atau kehilangan ya selebihnya ya. Untuk menilai apakah koin akan berhasil atau bernilai di masa depan, selalu perhatikan utilitas nyata, ekosistem dan adopsi, transparansi, regulasi. Dan ini pun sudah mencakup daripada Pi Network semua ya teman-teman ya. Dan ini sudah dikerjakan semua, utilitas nyata pun sudah, karena sudah pada melakukan peer to peer atau barter dengan Pi ya teman-teman ya. Transparansi juga sudah diterapkan, regulasi juga aman, ekosistemnya pun berjalan. Pi Network bisa menjadi pemain menarik di masa depan, tetapi saat ini lebih spekulatif dibandingkan koin mapan untuk properti. Koin dengan stabilitas dan penerimaan luas lebih realistis digunakan dalam waktu dekat teman-teman. Lakukan riset ya sebelum atau mendalam dan mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk informasi mengenai Pi Network di masa depan ya. Apakah akan diterima lebih banyak penggunaan seperti pembayaran properti dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Karena memang proyek ini sedang berkembangnya ya teman-teman ya. Kita nantikan aja untuk konsensus 2025 itu adalah penyalur atau memperkenalkanlah proyek ini kepada para investor-investor besar. Semoga aja investor-investor besar pun tertarik untuk proyek Pi Network ini sendiri teman-teman. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang masih menambang Pi dan masih setia terhadap proyek ini.
Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum join atau baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu untuk subscribe channel ini karena supaya gua lebih semangat untuk memberikan informasi mengenai Planetbox setiap harinya, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja dari gua, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.